Namanya Yusuf Muda Dalam, seorang elit partai yang terkenal sebagai pejabat yang memanfaatkan jabatan untuk menumpuk harta foya-foya hedonis. Bukan hanya kebijakannya menguntungkan dirinya dan kroni-kroninya serta keluarganya, Yusuf Muda Dalam menggelapkan korupsi uang negara senilai 97,3 miliar rupiah. Siapa dia? Mengapa penting kita ungkap sejarahnya? Sebelum masuk ke topik tersebut, menjadi penting untuk diungkap adalah karena panasnya hati ini, hati Bosman, ketika mengetahui bahwa Indonesia di tahun 2050 dalam prediksi banyak pengamat dan ilmuwan politik luar negeri, Indonesia tidak dianggap, tidak direken. Studi panjang, lebih dari 15 tahun di berbagai negara, para akademisi dan pengamat kebijakan politik luar negeri menyimpulkan Indonesia hanya pemain papan tengah Liga Negara Dunia. Kebijakan luar negeri rancu, tidak ada faktor daya tawar, tidak punya daya tekan, tidak bisa memanfaatkan kekuatan asli negara. Hal itu disimpulkan dalam buku The Power of Geography, karya Tim Marshall, tentang 10 kekuatan global di masa depan yang tidak ada nama Indonesia. Panas hati ini bacanya. Segitu parahnya ya era reformasi ini sampai Indonesia tidak diperhitungkan ke depannya. Dari 10 wilayah tersebut, mereka tidak membahas 3 negara secara rinci karena ketiga negara ini dianggap sudah di atas, yaitu Rusia, Tiongkok, dan Amerika. Intinya adalah geografi dunia dari dulu sama, namun peta dunia selalu bergeser di setiap masa, di setiap periode, karena ada pemain baru atau ada pemain lama yang kehilangan kekuatannya. Kita membicarakan peta ini adalah kekuatan sebuah pengaruh dari sebuah negara. Sekali lagi kita jelaskan, Indonesia tidak pernah lagi drawing map atau tidak pernah menarik peta dunia baru versi Indonesia seperti apa yang dilakukan Mahapati Gajah Mada menarik peta Nusantara, menggambar peta wilayah. Itulah drawing map yang membuat Indonesia bisa seperti saat ini. Tim Marshall dalam bukunya berkesan Indonesia karena tidak bisa menarik garis peta, maka Indonesia ada di peta negara lain, tanda petik ya. Indonesia ada di peta Amerika, ada di peta Tiongkok, ada di peta Australia. Jadi membahas Indonesia dalamnya tidak penting. Ketiga negara yang disebut, Australia, Tiongkok, dan Amerika adalah penguasa kebijakan luar negeri Indonesia jadinya. Segitu parahnya ya. Sekali lagi, era reformasi ini nggak dianggap penting lagi dan tidak ditakuti, tidak dihargai tepatnya. Sehingga melihat Indonesia, lihat aja apa kebijakan luar negeri Tiongkok, apa kebijakan luar negeri Amerika dan Australia. Kita tidak bisa diamkan hal ini. Generasi survival COVID, generasi Gen Z, generasi zilenial, dan generasi penyintas COVID. Ini adalah masa Anda pegang kendali kemana arahnya negara. Saya titipkan sejarah ini. Kita kembali ke paragraf awal. Kita mundur sejenak ke tahun 1949 di mana Partai Komunis Indonesia gagal melancarkan kudeta kekuasaan yang mencoba mencongkel Pak Karno. Sejak gagalnya upaya kudeta tersebut di tahun 1948, PKI merubah gaya politiknya dengan menempuh cara-cara yang lebih soft, mengikuti pemilu dan tidak berani berkonfrontasi terbuka baik secara hukum maupun kelompok seperti kepada militer, polisi, dan ormas besar NU dan Muhammadiyah. Partai Konoha Indonesia, Partai Komunis Indonesia merubah strateginya dari terbuka menjadi covert, menjadi terselubung. Mereka membangun melalui jalur yang sah, jalur partai resmi mendaftar di KPU zaman tersebut. PKI mencari dukungan suara di pemilu 1955 dengan kampanye anti-imperialisme serta anti-kolonialisme. Mereka berhasil menarik simpati dari sebagian kelompok masyarakat yang dirangkul oleh PKI, biasanya masyarakat kecil dan miskin. Sekali lagi, masyarakat kecil. Dengan janji manis, PKI berhasil membius opini masyarakat kelas bawah. Iming-iming kepemilikan tanah atau land reform bagi kaum petani dan janji kenaikan upah bagi kaum buruh mampu membuat PKI meraih suara yang signifikan di pemilu 1955. Perolehannya adalah 6,12 juta atau 16,36%, menghantarkan tokoh-tokoh PKI mendapatkan 39 kursi di parlemen. Mereka menjadi parpol papan atas, membuat PKI berhak mendapatkan jatah kursi di kabinet dan berbagai jabatan strategis pemerintahan. Salah satunya adalah jabatan Gubernur Bank Indonesia. Jabatan strategis sebagai Gubernur Bank Indonesia diberikan kepada tokoh PKI, yaitu Yusuf Muda Dalam. Tak hanya itu, Yusuf juga merangkap sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Praktis semua urusan keuangan negara terkoneksi dengan Yusuf Dalam Muda. Mendapatkan lahan basah, Yusuf tidak mau melewatkan semua peluang yang ada. Berbagai anggaran program bantuan dan subsidi untuk rakyat tega disunat untuk membiayai kegiatan partai dan membagi jatah ke kroni-kroninya. Berbekal jargon ganyang setan desa, Yusuf dan tokoh-tokoh PKI menggasak dana bantuan untuk masyarakat di pedesaan. Berkamuflase di balik jargon ganyang kaum borjuis birokrat atau ganyang kabir. Diam-diam elit PKI menggelar pesta dan kampanye yang biasanya diambil dari uang subsidi untuk rakyat miskin. Sifat kemaruk harta para tokoh PKI sangat kontras dengan jargon
slogan kampanye mereka. Rakyat kecil dibiarkan tidur dengan perut lapar di tengah buayan mimpi-mimpi janji-janji indah PKI tentang pembagian tanah gratis bagi kaum tani. Ketika Super Smart terbit, Legend Soeharto dengan sigap menggunakan kewenangannya untuk membubarkan PKI. 15 menteri dari PKI ditangkap dan diseret ke Mahmiluk, termasuk antaranya Yusuf Muda Dalam ini, dan dihukum mati. Melalui sederet penangkapan tokoh PKI di kabinet, terungkaplah fakta yang cukup mengejutkan akan limpahan harta yang mereka miliki, dan tidak heran mereka bersiap kudeta lagi di tahun 1965. Mereka sangat kaya, menumpuk kekayaan untuk kroni-kroni mereka. Tokoh elit PKI hidup dengan korupsi dan memanipulasi kebijakan demi dirinya dan kelompoknya, sementara pendukungnya malah diminta hidup hemat, dipaksa membeli kebutuhan hidup dengan harga tinggi dan dipajaki tinggi. Rakyat sibuk antri beras, sementara para pejabat dan tokoh pemimpin PKI sibuk membelah anggaran. Rakyat berdesakan antri minyak, sementara di berbagai departemen para tokoh PKI dan kroninya berpesta harta dan tahta. Sahabat New Mind, menceritakan tentang masa lalu sejarah politik Indonesia itu penting untuk kita tidak melakukan hal yang sama, yang buruk, dan kita lanjutkan hal yang baik serta menambah hal yang baik lagi agar Indonesia jadi negara yang dihargai, berdaulat, dan makmur. Sahabat semua, jika ada kesamaan cerita dengan masa kini atau masa depan, itu hanyalah sebuah kebetulan. Ambil hikmahnya ya.